فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, kita telah murajaah sebagian pembahasan tentang na'at. Yang pada pertemuan lalu kita baru masuk pada pengertian na'at. Pengertian yang lengkap diingat-ingat ikhwan, yaitu at-tabi'ul mushtaq awil mu'awwal bil mushtaq al-muwaddihu limaddu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirat. Baik, ini pengertian yang paling lengkap untuk na'at. Secara mudahnya bagi pemula, intinya na'at adalah apa? Sifat, ya, sifat yang mensifati matbu'nya untuk menjelaskan dan memperjelas, menjelaskan pada isim-isim ma'rifat dan mengkhususkan pada isim nakirat. Dari sisi hukum telah kita lewati kemarin bahwasanya na'at harus mengikuti man'utnya pada apa saja. Abdurrahman Aceh. Yang pertama dari sisi i'rab harus sama. Yang kedua dari sisi adat, jumlah. Kemudian dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Nah, kita lanjutkan aqsamun na'ti, jenis-jenis na'at. Wa yanqasimun na'tu ila qismain. Na'at itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwalu an-na'tul haqiqiyyu wa tsani an-na'tus sababi. Na'at itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama na'at hakiki dan yang kedua na'at sababi. Fa amma an-na'tul haqiqi fa huwa ad-dalu ala sifatin fi nafsi matbu'ih. Adapun na'at hakiki yaitu suatu na'at yang menunjukkan atas suatu sifat fi nafsi matbu'i, ya, sifat yang ada pada matbu'nya itu sendiri. Nah, ar-rafi'u li dhamirin mustatirin ya'udu 'alal man'ud, yang merofakkan suatu dhamir mustatir yang kembali kepada man'ud. Berarti dari pengertian ini na'at hakiki intinya apa? Yaitu sifat yang memang jelas-jelas mensifati matbu'nya itu sendiri. Kemudian yang kedua, sifat itu merofakkan dhamir yang tersembunyi, yaitu dhamir mustatir yang kembali kepada man'ud. Contoh kawan, nahu ja'a Zaidun al-karimu. Ja'a Zaidun al-karimu. Maknanya apa ini, Muhammad Raga? Telah datang Zaid yang mulia itu. Tayyib. Yang disifati siapa? Zaid. Sifatnya apa? Mulia. Tayyib. Berarti al-karim itu adalah na'at. Na'at apa? Na'at yang marfu'. Tayyib. Dari jenis na'at apa ini yang kita bahas? Na'at haqiqi. Al-karim adalah na'at hakiki. Kenapa? Karena dia mensifati matbu'nya, yaitu siapa, Jabir? Zaid. Nah, mensifati matbu'nya yaitu Zaid. Kemudian pada al-karim ada dhamir yang tersembunyi yang kembali kepada matbu'nya, yaitu siapa, Akbar? Zaid. Ya, paham? Paham sampai sini? Baik, perhatikan, harus paham ini. Ja'a Zaidun al-karimu. Telah datang Zaid yang mulia. Al-karimu, kalau antum ditanya, dia adalah na'at. Jenis apa? Na'at hakiki.
Kenapa? Karena dia memang menjelaskan sifat Zaid itu sendiri, bukan sifat orang lain, tapi yang disifati adalah Zaid matbu'nya. Kemudian dalam Al-Karim ada dhamir yang tersembunyi yang kembali kepada Zaid. Paham? Ini makna na'at hakiki. Qala fal karimu na'tun li Zaidin. Jadi Al-Karim adalah na'at untuk Zaid. Wa huwa rafi'un li dhamirin mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ala Zaid. Ya. Jadi Al-Karim itu merofakkan dhamir mustatir huwa. Kalau mau dikeluarkan ja'a Zaidun Al-Karimu huwa. Ya. Taib. Jadi Al-Karim merofakkan dhamir mustatir, takdirnya huwa ya'udu ala Zaid, yang kembali kepada Zaid. Taib. Contoh kedua, ja'a rajulun karimun. Sama kawan, karimun sifat untuk siapa Abdullah Samin? Rajulun. Taib. Fungsinya apa di sini? Rajulun karimun. Sifat karimun fungsinya apa? Mensifati rajul dengan fungsi apa? Karena sifat memiliki dua fungsi, yaitu taudih atau takhsis. Di sini berfungsi apa? Menjelaskan atau mengkhususkan? Mengkhususkan. Kenapa? Baik. Nah, berfungsi mengkhususkan. Ya, pada contoh ja'a rajulun karimun. Karimun sifat bagi rajul. Fungsinya apa? Mengkhususkan. Kenapa? Karena masuk pada man'ut yang nakirah. Karena apa? Mensifati man'ut yang nakirah. Demikian pula setelahnya, ra'aitu mar'atan aqilatan. Artinya apa, Arif? Aku melihat seorang wanita yang berakal. Taib. Aqilatan sebagai apa? Na'at. Bagi siapa? Imra'atan. Fungsinya taksis. Taib. Ahsan. Marartu birajulin abidin Ali. Artinya seorang. Taib. Aku melewati seorang laki-laki yang ahli ibadah. Taib. Abidin sebagai apa? Na'at bagi rajul. Itu bukan jar majrurnya, tapi na'at bagi rajul. Taib. Fungsinya mengkhususkan. Kenapa? Karena man'utnya nakirah. Taib. Ahsan. Qala fa fi hadhihi al-amthilati dalilun ala anna na'ta yatba'u man'utahu fi arba'atin min asyrah. Maka pada contoh-contoh ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasannya na'at itu mengikuti manutnya pada 4 hal dari 10 perkara. Nah, fi arba'atin min asyrah. Jadi mengikuti 4 hal dari 10 perkara. Wahidun minal i'rab. 1, dia mengikuti dari si i'rabnya. I'rab berapa macam? 4, tapi pada masalah kita cuman berapa? 3, karena bicara masalah isim. Kita bicara masalah isim. Taib. Wa wahidun minal ifradi wa tathniyati wal jam'i. 1
mengikuti dari sisi mufrad, musanna dan jamaknya. Taib, berarti 1 dari 3 perkara. Berarti sudah 6. Fawahidun minat tadhkiri wa ta'nits. 1 harus mengikuti juga dari sisi apa? Mudzakkar muannats-nya. Taib, berarti apa? 8. Fawahidun minal ma'rifati wan nakirah, dan 1 harus mengikuti dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Berarti ini ada 4 hal harus ada pilihannya, harus milih di mana na'at itu mengikuti matbu'nya pada 4 perkara dari 10 perkara. Ini pada na'at hakiki, ya. Sekarang na'at sababi. Kalau na'at hakiki mudah kan? Karena apa? Memang hakiki dia mengikuti matbu'nya dan memang mensifati matbu'nya. Sekarang untuk na'at sababi. Apa itu na'tu sababi? Fahuwa alladhi yadullu ala ma'nan fismin zahirin ba'dah, lahu silatun wartibatun bil man'ud. Adapun na'at sababi yaitu alladhi yadullu ala ma'na fismin zahirin ba'dah, yaitu suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna pada isim zahir setelahnya. Lahu silatun wartibatun bil man'ud, yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan man'udnya. Nah, isim zahir setelahnya maksudnya al-mutaakhir yang disebutkan belakangan, sedangkan man'ud yang disebutkan di depan. Wa yatba'u ma ba'dahu fit tadhkiri wa ta'nits, dan dia mengikuti kata setelahnya dari sisi mudzakkar dan muannasnya saja. Jadi na'at, ikhwan, ya. Na'at itu mengikuti yang setelahnya dari sisi mudzakkar dan muannas. Taib, bukan mengikuti sebelumnya, tapi mengikuti yang setelahnya. Wa taqribuhu, sekarang pendekatannya, pengertian untuk mendekatkan, kayak ini sulit. Sekarang pendekatannya, huwa ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidhamirin ya'udu ilal man'ud. Nah, sababi adalah suatu kata yang merafa'kan isim zahir yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada man'ud. Perhatikan contohnya. Dengan contoh insyaallah lebih jelas. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Saya perhatikan contoh ini. Antum merasakan. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Kalau tadi pembahasan na'at hakiki, nah kita katakan apa? Ja'a Muhammadun al-fadilu. Kata abuhu antum tutup dulu, tidak usah dibaca, yaitu Ja'a Muhammadun al-fadilu. Berarti maknanya bagaimana Hamzah? Telah datang Muhammad yang mulia, ya. Taib. Nah, al-fadilu sifat bagi Muhammad. Itu tadi pembahasan na'at apa? Hakiki. Kenapa? Karena al-fadilu merofakkan dhamir mustatir yang kembali ke Muhammad, ya kan? Nah, sekarang kalau dhamir mustatir itu tidak ada, tapi diganti dengan apa? Isim zahir. Isim zahir. Contohnya di sini, Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Telah datang Muhammad yang mulia bapaknya. Taib. Berarti yang mulia ini Muhammad atau bapaknya? Yang fadil ini si Muhammadnya atau bapaknya? Indah ya Abdurrahman Wisaran. Dalam contoh ini, yang ingin disifati secara makna
itu Muhammad atau bapaknya Muhammad? Antum bersama kami atau bersama mereka? Hah? Nggak mudeng? Baik, yang mudeng dulu. Abdurrahman aja. Hah? Yang disifati adalah bapaknya Muhammad, ya kan? Nah, tapi kata Muhammad itu disebutkan ibarat sekedar sebagai apa? Sebagai apa? Batu loncatan untuk apa? Ja'a Muhammadun. Ya, telah datang Muhammad. Muhammad ini banyak, Muhammad macam-macam, ya. Cuman ada satu sifat yang membedakan, yaitu Muhammad yang ayahnya ini orang baik. Di sana ada Muhammad ayahnya pencuri, Muhammad ayahnya tukang mabuk, Muhammad ayahnya nggak sholat. Nah, ini ada Muhammad yang ayahnya orang yang utama. Paham? Bukan Muhammad antum, jangan sensitif. Ya. Baik. Nah, ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Maka ini dinamakan na'at sababi. Kenapa? Karena perhatikan kata al-fadilu. Al-fadilu secara i'rab memang apa? Kita i'rab na'at li Muhammad. Dia mengikuti Muhammad dari sisi i'rab. Tayyib juga mengikuti Muhammad dari sisi apa? Jumlah. Dari sisi jumlah mufrad, nam, mutsanna atau jamaknya mengikuti Muhammad. Tayyib. Tapi nanti ada hal lain yang mengikuti kata setelahnya, yaitu dari sisi mudzakkar dan muannats. Mengikuti dari sisi mudzakkar dan muannats untuk apa? Mencocoki kata setelahnya. Baik. Kemudian kita katakan al-fadilu, perhatikan kata setelahnya ini dalam kitab, kita baca dulu aja. Fal-fadilu na'tun li Muhammad, ya kan? Wa na'tul marfu'i marfu'un mithluhu wa alamatu rafi'i dhammah. Wa abuhu fa'ilun lil fadil marfu'un bil wawi niyabatan anid dhammah. Tuh, abuhu kok bisa kita katakan fa'il? Kenapa? Karena al-fadilu isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il. Dia butuh fa'il. Maka abuhu fa'il lil fadil. Nah, marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anil dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilaih a'idun ila Muhammad. Ini kalau mau tepatnya. Tapi kalau mau lengkapnya, ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih a'idun ila Muhammad. Dan tadi dalam pengertian akhwan, yaitu apa? Namanya na'at sababi adalah suatu kata yang merofakkan isim zahir setelahnya, ya kan? Yang isim zahir tersebut bersambung dengan dhamir yang kembali kepada man'ud. Jadi al-fadilu merofakkan abuhu, yang abuhu ini ada dhamir hak yang kembali ke Muhammad. Jelas di situ dari contoh. Baik. Hukmun na'ti sekarang. Hukum na'at, yaitu an-na'tul hakiki wa na'tus sababi maksudnya. Hukum na'at hakiki dan na'at sababi, annahu yatba'u man'utahu fi i'rabihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Bahwasanya na'at itu mengikuti man'utnya pada i'rab, jelas. Harus milih salah satu dari 3 i'rab. Kemudian fi ta'rifihi wa tankirihi, harus milih ma'rifat atau nakirah, harus sama. Ai in kana al-man'utu marfu'an kana an-na'tu marfu'an. Maksudnya jika man'utnya marfu', maka na'atnya juga marfu'. Contohnya ja'a Muhammadun al-aqilu di bawah itu.
Wa in kana al-man'utu mansuban kana an-na'tu mansuban. Jika man'utnya mansub, maka na'atnya juga harus mansub. Contohnya apa di bawah dibaca Akbar? Maknanya, taib, aku telah melihat Muhammad yang berakal itu. Al-aqilah na'at sababi atau hakiki? Na'at al-aqilah mensifati Muhammad atau orang lain? Mensifati Muhammad, berarti na'at hakiki. Ya, jangan bingung. Kemudian wa in kana al-man'utu mahfudhan kana an-na'tu mahfudhan. Apabila man'utnya mahfud yaitu dijar, maka na'atnya juga mahfud dijar. Contohnya, Naam, Iqbal, artinya taib, aku berpapasan dengan Muhammad yang berakal. Taib, ini na'at sababi atau hakiki? Hakiki. Naam. Qala wa in kana al-man'utu ma'rifatan kana an-na'tu ma'rifah. Kemudian apabila man'utnya ma'rifah, maka na'at ma'rifah. Contohnya, indaka Jabir, ra'aitu ghulaman katiban. Baik, maknanya taib, aku melihat anak yang pandai menulis. Ra'aitu ghulaman katiban. Katiban apa ini? Na'at bagi ghulam. Na'at hakiki atau sababi? Hakiki. Fungsinya apa? Menjelaskan atau mengkhususkan? Mengkhususkan. Kenapa? Karena masuk pada man'ut yang nakirah. Taib, ahsan. Contoh yang kedua, indak, syukran. Artinya aku melihat seorang anak yang bapaknya pandai menulis. Taib. Mana na'atnya? Katiban. Na'at apa ini? Na'at sababi. Kenapa? Taib. Ini na'at sababi. Ra'aitu ghulaman katiban abuhu. Katiban na'at sababi. Kenapa? Karena merofakkan isim zahir setelahnya yang bersambung dengan dhamir yang kembali ke man'ut. Yang hakikatnya dari isi makna, katiban mensifati apa? Isim zahir setelahnya, bukan mensifati isim sebelumnya. Taib. Wa in kana al-man'utu nakiratan kana na'tu nakirah. Ini contohnya tadi. Taib. Illa anna an-na'tal haqiqiyya yuzadu ilaihi annahu yatba'u man'utahu fit tadhkiri wa ta'nits. Hanya saja pada na'at hakiki ditambahkan harus mengikuti man'utnya pada mudzakkar dan muannasnya. Baik. Jadi pada na'at hakiki harus mengikuti apa? Mudzakkar dan muannas terhadap man'utnya. Maksudnya apa? Perhatikan catatan kaki. Ai idza kana al-man'utu mudzakkaran kana na'tu mudzakkaran. Maksudnya kalau na'at man'utnya mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar. Contoh, nahwu jaa Muhammadun al-hafidhu. Na'atnya mana di sini?
Naatnya mana di sini? Indaka Arif. Al-hafidhu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Kenapa datang dalam bentuk mudzakkar? Karena bentuknya mudzakkar. Ini naat apa? Hakiki. Baik. Yang ke-10. Jadi catatan kaki ke-10, perhatikan. Harus mengikuti manutnya pada ta'nis. Maksudnya idza kana al-man'utu muannatsan kana na'tu muannats. Jika man'utnya itu muannats, maka na'atnya juga harus muannats. Contohnya ja'at saratu al-muhazzabatu. Ja'at saratu al-muhazzabatu. Sarah muannats, nama perempuan. Kemudian ketika mau mensifatinya harus dengan apa? Muannats juga, al-muhazzabatu. Apa maknanya ini? Abdurrahman Rio. Telah datang Sarah yang apa? Muhazzabah, yang terdidik, ya, seorang yang terdidik. Nah, akhlaknya, adabnya muhazzabah. Kemudian juga wa fil ifradi wa tathniyati wal jam'i. Ya, kalau naatnya hakiki juga harus mengikuti man'utnya dari sisi mufrad, musanna dan jama'. Kalau man'utnya mufrad maka harus mufrad. Contohnya perhatikan. Contohnya apa yang mufrad? Mujahid. Di catatan kaki apa? Sudah menyambung? Apa Hamzah? Ra'aitu Yahya al-alima. Ini naat hakiki, harus mengikuti apa? Manutnya dari si mufrad. Yahya mufrad, al-alima maka mufrad juga. Wa tasniyah, kalau manutnya musanna maka naatnya harus musanna. Contohnya apa? Indah Khuzaimah. Baik, ra'aitu at-talibaini al-mujtahidaini. Maknanya? Nah, aku melihat dua orang belajar yang bersungguh-sungguh. Baik. Wal jama', kalau manutnya jama' maka naatnya juga harus jama'. Contohnya Saudara Samin. Apa maknanya? Ra'aitu at-tullabal mujtahidina. Aku melihat para pelajar yang bersungguh-sungguh. Berarti tadi harus mengikuti man'ut pada 4 hal dari 10 perkara. Ingat-ingat. Ini kalau na'at hakiki. Khilafan lin na'ti as-sababi, berbeda dengan na'at sababi. Fa innahu yakunu mufradan daiman. Karena apa? Na'at sababi itu mufrad terus, akhwan. Baik. Jadi na'at sababi itu mufrad terus. Nah, ini ralat dari yang tadi di awal. Jadi na'at sababi itu mufrad daiman, harus mufrad karena dia kedudukannya seperti fa'il. Seperti apa? Fi'il. Nah, fa innahu yakunu mufradan daiman lihululihi mahallal fi'li, karena dia menduduki kedudukan fi'il. Wal musawati lahu fil makna wal amal, dan karena kesamaan dengan fi'il dari sisi makna dan dari sisi amalan. Taib. Wa yatba'u ma ba'dahu fit tadhkiri aw at-ta'nis, dan mengikuti yang setelahnya dari sisi mudzakkar dan muannats. Nah, khilafan li na'til hakiki, berbeda dengan na'at hakiki. Fa innahu yatba'u ma qablahu. Kenapa? Dari sisi mudzakkar dan muannats, kalau na'at hakiki mengikuti yang sebelumnya, yaitu mengikuti man'ut. Tapi kalau na'at sababi, sisi mudzakkar dan muannatsnya mengikuti yang setelahnya.
Harus dibedakan. Ini harus antum bedakan. Ini sedikit jelimet untuk na'at hakiki dan sababi. Tapi kalau sudah paham sangat mudah. Berarti kesimpulannya untuk na'at sababi hanya mengikuti matanya dari siapa? Termandiu i'rab dan nakirah ma'rifatnya. Itu tok. Nah, kalau dari si mufrad mutsanna jama' dia berubah tidak? Syukran. Tidak, kenapa? Karena menduduki kedudukan fi'il, memiliki kesamaan dengan fi'il dari sisi apa, Khadir? Sisi makna dan amalan. Dari sisi makna dan amalan sama dengan fi'il di situ. Tayyib. Perhatikan catatan kaki. Dia dari sisi makna dan amalan sama dengan fi'il. Ay law qulta ja'atni imra'atani karimun abuhuma. Perhatikan, ja'atni imra'atani karimun abuhuma. Maknahu karuma abuhuma, yaitu bapak keduanya apa? Mulia. Wa yu'tahina idzin hukmul fa'il, diberikan ketika itu hukum fa'il pada kata karim atau hukmul fi'il apa? Wa yu'tahina idzin hukmul fi'li, diberikan kepadanya hukum fi'il. Fayajibu ifradu na'tihi, maka wajib mengifradkan, yaitu memufradkan na'atnya, walau kana marfu'uhu mutsanna aw jam'an, walaupun marfu'nya adalah mutsanna atau jama'. Tayyib, marfu'nya ini maksudnya isim dzahir setelah na'at, yaitu abuhuma dalam contoh ini. Berarti menerjemahkannya bagaimana ini? Ja'atni mar'atani karimun abuhuma. Coba Muhammad Raga. Taib, telah datang kepadaku dua orang wanita yang mulia bapak keduanya. Jadi bapak dari kedua wanita itu yang mulia. Berarti bapaknya berapa? Bapaknya satu. Ya, bapaknya satu. Nah, taib. Paham? Telah datang kepadaku dua orang wanita, ja'atnim ra'atani karimun, yang merupakan naat mana Abdurrahman aja? Kata karimun, ya kan? Karimun naat untuk siapa? Ini dalam i'rab dulu. Karimun na'tun nih. Jangan terpengaruh makna, Kita sedang bicara i'rab. Ja'atni imra'atani karimun abuhuma. Antum kalau mengi'rab ja'atni fi'il, kemudian nun wiqayah ya mutakallim fi mahalli nasbin apa? Maf'ulun bih. Imra'atani apa? Fa'il. Alamatnya alif. Kenapa? Isim mutsanna. Kemudian karimun na'at untuk siapa? I'rab, sekarang kita bisa i'rab, bicara i'rab. Na'tun sababi lim ra'atan, ya. Na'tun untuk imra'atan dalam i'rab, paham? Na'tun sababi tapi ya, na'tun sababi nam lim ra'atan, wa na'tul marfu'un mithlu wa alamat rafi'in dhammah, wa huwa isim fa'il ya'malu amalal fi'li. Ini diingat-ingat caranya ini. Ketika mengirab karimun, setelahnya kita katakan wa huwa isim fa'il ya'malu amalal fi'li. Naam, abuhuma, abu apa? Fa'ilun. Naam, marfu'un wa alamatu rafihi al wawu li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf wal ha apa? Ha? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilaih mim
lil imad, alif litathniyah. Paham? Baik. Sehingga ikhwan, untuk na'at sababi dari sisi muzakkar dan muannats mengikuti apa? Kata setelahnya. Karena perhatikan imra'atan di sini muannats ya kan? Tapi na'atnya apa? Karimun, ya, karimun. Baik. Contoh yang lain, ikhwan. Perhatikan contoh berikutnya. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Ini mudah. Kenapa? Mudzakkar semua. Telah datang Zaid yang mulia ayahnya. Taib. Ja'a rajulun fadilun abuhu. Telah datang seorang laki-laki yang mulia ayahnya. Ini kalau ma'rifat ikut ma'rifat, kalau nakirah ikut nakirah. Dari si ma'rifat dan nakirah ngikut man'ut atau ngikut isim dzahir setelahnya? Hamzah ikut man'utnya. Ya, mengikuti isim dzahir setelahnya dari sisi apa saja? Na'at sababi ngikuti isim dzahir setelahnya dari sisi apa? Barusan sisi apa? Apa? Mudzakkar muannats saja, ya. Sisi mudzakkar muannats saja. Contoh ini di contoh catatan kaki ke-6 lebih jelas. Contoh ikhwan, ja'a Zaidun al-fadilatu ummuhu. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Kita ingin sifati dengan na'at sababi. Nah, Zaid yang mana? Zaid yang ibunya wanita yang utama. Karena banyak Zaid, tapi mau mensifati Zaid secara hakiki ini kayaknya nggak tahu Zaidnya sifatnya bagaimana. Tapi yang dikenal ibunya. Ya, akhirnya ibunya jadi apa? Jadi penjelas. Maka kita katakan telah datang si Zaid yang ibunya seorang wanita yang utama. Nah, gimana kita buatnya? Ja'a Zaidun al-fadilatu ummuhu. Perhatikan, al-fadilatu na'at untuk Zaid. Loh, Zaid itu mudzakkar, kok al-fadilatu sebagai na'at itu muannats. Kenapa? Karena ini na'at sababi. Sebab kata setelahnya yaitu ummuhu muannats. Paham? Kemudian sebaliknya, ja'a rajulun fadilatun ummuhu. Nah, ini untuk yang nakirah. Fa anta tulahidhu anna sifata tatba'ul mausuf alladhi huwa Zaidun wa rajulun. Kamu lihat bahwasanya sifat mengikuti mausufnya yaitu Zaid dan rajul fil i'rabi wa ta'rifi wa tankir fil i'rabi wa ta'rifi wa tankir. Dia hanya mengikuti dari sisi i'rab, ma'rifat dan nakirahnya. Wa amma tadhkiru wa ta'nits fa innahuma bin nadhari ila ma ba'dahuma. Adapun dari sisi mudzakkar dan muannats keduanya mengikuti yang setelahnya. Kama tara fi abuhu wa ummuhu, ya. Sekarang tugasnya. Tugasnya antum buat jumlah dalam bahasa Arab. Nah, telah tidur seorang pelajar yang abangnya di Yaman. Telah tidur seorang pelajar yang abangnya di Yaman. Yang kedua, telah pulang Muhammad yang saudara-saudaranya mulia.
Setelah pulang Muhammad yang saudara-saudaranya mulia. 3. Setelah mencuri seorang perempuan yang ayahnya dipenjara. Baik. Nah, bisa diingatkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta